Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat alat pencongkel ban dengan menggunakan obor seperti ini teman-teman, dan juga as roda belakang motor King ya. Karena as roda belakang motor King ini cukup besar untuk dijadikan penyongkel dan cukup enak untuk dipegang, karena ketika mencongkel ban tentu saja terkadang kita akan mengeluarkan tenaga yang cukup besar untuk mencongkel ban-ban yang sudah terlalu tua di motor. Dan saya sarankan teman-teman kalau bisa cari asking yang ori saja, karena asking yang ori dia pasti akan sangat keras. Dan tentu saja ini akan sangat memudahkan kita dalam pengerjaan, karena kita tidak perlu lagi menyepuh as tersebut supaya terlihat atau memiliki kekuatan yang cukup kuat atau istilahnya keras lah ya. Di sini kita cukup membakarnya saja dengan obor seperti ini. Jika teman-teman tidak punya obor seperti ini, teman-teman bisa pakai kompor gas atau apa sajalah. Yang penting intinya itu tujuan kita adalah untuk memanasi si as supaya lebih enak untuk dipukul atau dihantam pakai palu teman-teman ya. Karena kalau nggak kita bakar, apalagi untuk as ori seperti ini, tentu akan sangat keras dan proses pengerjaannya mungkin akan makan waktu yang cukup lama, dan ini akan menyulitkan kita untuk membentuknya. Jadi kali ini kita menggunakan obor seperti ini untuk membakarnya teman-teman ya, supaya lebih enak untuk proses pengerjaan. Bakar saja terus sampai dia berwarna merah. Itu menandakan kalau besinya ini udah cukup lunak untuk dipukul atau dihantam pakai palu teman-teman. Jika dirasa cukup sulit dan mungkin memakan waktu yang cukup lama, teman-teman bisa mempersingkatnya dengan cara menggepengkannya saja. Setelah itu teman-teman bisa membentuknya dengan gerinda atau canai ya, supaya memudahkan atau mempercepat proses pengerjaan. Pada intinya kita hanya membutuhkan bidang yang gepeng, tidak terlalu lebar ya, disesuaikan dengan penampang ban yang akan kita congkel teman-teman. Karena kalau kurang gepeng atau kurang tipis, tentu akan menyulitkan kita ketika kita menyelipkan kepala penyongkelnya ke sela bibir ban ya. Karena ketika terlalu besar tentu saja akan susah untuk menyelipkannya, dan ketika tidak terselip di bibir ban itu kita tidak bisa melakukan proses penyongkelan karena bibirnya itu nggak ketangkap teman-teman. Ketika bibirnya nggak ketangkap, tentu kita nggak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mencongkel bibir ban itu untuk keluar dari pelaknya. Makanya kita juga nggak bisa memaksakan bahan yang terlalu keras untuk dihantam sampai terlalu gepeng, karena itu akan memakan banyak sekali waktu dan biaya juga. Karena obor kompor seperti ini, obor kompor konvensional seperti ini tentunya akan cepat habis. Lain soal kalau kita menggunakan obor las beneran yang menggunakan tabung karbit dan oksigen ya, itu akan terasa lebih cepat dan lebih enteng pengerjaan penyongkel ban seperti ini teman-teman. Kenapa saya menggunakan as motor King sebagai bahan untuk penyongkel? Alasan pertamanya adalah karena as ini cukup besar dan cukup nyaman untuk dipegang. Kedua, as ini masih ori, terus tentunya sangat keras ya, jadi sangat kuat lah, tahan untuk dipergunakan untuk mencongkel atau melawan ban-ban yang sudah tua, yang sudah sangat keras. Jadi tenaganya pasti mumpuni. Saya dulu juga pernah menggunakan as yang biasa ya, yang KW. Ternyata as yang KW itu lebih enak dibentuk, lebih gampang untuk dipanasin, dan ketika panas lebih empuk untuk dibentuk. Akan tetapi kekuatan dan ukurannya membuat kita tuh tidak nyaman dalam bekerja,
kekuatannya kurang, karena ketika dia ketemu dengan ban-ban yang sudah tua dan keras, dia akan akan bengkok. Jadi istilahnya dia kalah dengan ban itu dan membuat pekerjaan kita menjadi sangat lama. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan as yang asli yang lebih keras. Kalian juga tidak perlu memaksakan diri untuk membentuk as roda belakang ini sampai ke bentuk yang kalian inginkan, karena akan memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang cukup besar, karena obor yang kalian pakai akan cepat habis. Jadi sisanya teman-teman lakukan penghalusan dengan menggunakan gerinda saja atau canai, dengan cara membentuknya menggunakan gerinda. Jadi hal ini akan lebih memudahkan kita, dan ini adalah bentuk setelah kita selesaikan alat penyungkil ini. Ini telah saya haluskan dan saya rapikan menggunakan gerinda dan amplas, sehingga bidang-bidang lekukan tajamnya telah saya haluskan. Jadi ketika penyungkilan tidak akan melukai ban dalam yang kita masukkan, karena ketika dia melukai ban dalam yang kita masukkan, tentu saja kita akan mengulangi pekerjaan itu sekali lagi dan mengalami kerugian, karena pelanggan tidak akan membayar ban yang telah kita cungkil atau kecungkil atau kejepit oleh alat penyungkil ini. Sampai di sini teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Silakan di subscribe channel ini jika kalian merasa konten-konten ini bermanfaat, dan saya juga berharap konten ini bisa berguna bagi kalian. Terima kasih.